kemarin kan kita sudah sampai di sprint retrospektif ya, terakhir ya. Iya kurang teman-teman. Nah, ini mau lanjut ini. Nanti lanjutannya ini ada Scrum Artifact atau mau ke studi kasus dulu seperti yang kemarin disampaikan. Ini monggo silakan dari teman-teman aja ya. Aku arah itu. Manut arep lanjut ya, ayo. Arep studi kasus ya, ayo. Iya, enggak silakan. Kita pun dipersilakan ya. Ditutup. Kesempatan sudah datang 2 kali, guys. Nyamber manut. Yuk, sama. Lanjutlah Mbak. Kasus sih lah. Lanjut. Urung berarti ki urung persiapan. Saya sudah misalkan arep bawa kasus. Kasus. Persiapan kasus is bawa kang rumah misalkan. Maksudnya bok anak blog atau apa sih mau diperjuangkan misalkan. Ya, misalkan apa dari kan bingung ya gitu. Nah, itu bisa langsung ditanyakan. Dan jangan lupa ya jamnya. Ampun ya. Iya betul. Tahu enggak sih? Ya, sebelum lagi kesempatan waktu sekarang 15.22, mau sampai jam berapa? 5 maksimal. Maksimal 4:30. Gimana Mbak? Masih sih ya, Oke. Ya. Oke. Gimana teman-teman yang jauh? Mbak Mamlu, Mbak ya enggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Ini terakhir kemarin di sprint retrospektif, terus kita lanjut di Scrum Artifact. Nah, untuk Scrum Artifact sebenarnya dari kita itu belum terlalu paham ya guys untuk di makna dari Scrum Artifact itu, karena aku urung menemukan titik terang sing dimaksud kayak kepriwe. Nah, kita hanya baru pemahaman sampai saat ini dulu ya. Nanti kalau misalnya ada perubahan atau ada tambahan nanti bisa disampaikan di lain pertemuan ya. Ini pemahaman saat ini ya gitu ya. Atau dari teman-teman barangkali ada yang lebih paham lagi itu juga bisa disampaikan ya. Mbak Yuli kok suka ya Belum Mbak. Bawa kan ada sini sih lah. Diam-diam kamu gitu. Ya. Scrum Artifact Scrum mewakili karya atau value yang didesain untuk memaksimalkan transparansi informasi. Sebelumnya ya Pak ya, buat teman-teman sing baru ini diikuti Banisit ya. Jadi soalnya kemarin kita kan ini kan kita lagi ngebahas tentang yang Scrum itu. Kemarin kita kan udah ngejelasin ya untuk metode yang kita pakai itu kan Scrum. Maksudnya cara kerja yang kita pakai itu kan Scrum ya. Nah itu nanti Mbak kenalan juga. Ini ada Mbak Fitri. Mbak Fitri. Apa ya? Fitri. Terus lanjut Jarek ya, kenal di situ jalan. Mbak Fitri dari Sidaurin. Mampu Dari Kroya Penguncen. Ya itu ya. Ini jadi nanti ada 3 teman baru untuk bisa join. Tapi mohon ini ya, soalnya kita lanjut buat karena kita udah lama banget untuk membahasnya, sehingga kita dilanjut aja dulu. Nanti untuk teman-teman kalau bisa mengikuti belum ya ikuti aja dulu, nanti kita bisa bahas mulai dari awal. Ini soalnya udah mau akhir kayak gitu ya, Mbak Fik juga ya kayak gitu ya. Terus dan juga sebenarnya ya ada di sini ada teman-teman, biasanya ada Omfat juga, tapi ini dari sini dulu. Yuk silahkan, siapa namanya ya? Nama aku Yuli dari Kroya. Ini timnya ini subur tahu ya Mbak Yuli ya. Sebelahnya Nurul dari Pesawan. Nurul. Timnya siapa Mbak? Timnya Om Subur. Coba lo Mas. Nah, terus ini siapa ini? Saya Om Subur dari Ini Om Subur dari Sidaurin guys, gitu ya. Jadi biar kenal dulu. saya Om Gigi. Ya gitu ya, nanti bisa cek lah kalau bisa mau tanya-tanya. Nah, lanjut ya. Di Artifact Scrum mewakili karya atau value yang didesain untuk memaksimalkan transparansi informasi.
Jadi saat ini kita memahamkan bahwa artefak Scrum itu adalah sebuah value yang dapat diukur atau diukur untuk apa ya, kenaikannya kayak gitu kurang lebih. Ini kan ya alat. Kalau misalnya di artefak secara artinya kalau di zaman purba itu kan kayak alat, kayak artefak itu kayak yang apa, batu sing lancip itu kan. Kalau misalnya di zaman purba artefak itu diartikan seperti itu, alat sing dienggo pada zaman purba kayak gitu. Tapi ini kan artefak sekarang, jadi kayak alat yang dapat mengukur value itu, pencapaiannya atau apa, kenaikannya kayak gitu. Saat ini kita memahamkannya kayak gitu karena kita belum terlalu dong apa priwe ya mbak. Iya betul sekali itu. Nih di sini kan kita ada apa namanya yang apa tuh sebenarnya kak diperjelas lagi Lanjut itu. Setiap artefak berisi komitmen untuk memastikannya memberikan informasi yang meningkatkan transparansi dan juga fokus kepada kemajuan yang dapat diukur. Kayak gitu, kayak alat untuk mengukur si kemajuan itu. Seperti itu. Sementara nanti kalau ada tambahan tersampaikan di itunya ya. Apa? Lain pertemuan kayak gitu. Jadi kita belum terlalu paham. Bisa dilanjut dulu ya guys, daripada mumet nenek. Iya kan karena memang tapi orang kan sebagai Iya, nah selanjutnya ini artefak Scrum atau komitmennya kita di Scrum itu kan ada 3 kemarin, yang PG, SG, sama DOD. Nah kalau untuk melihat PG atau product goal, terus sprint goal dan juga definisi dan itu kita perlu ke ini untuk product backlog. Maka yang dilihat untuk komitmennya itu dilihatnya ada di product goal. Product backlog itu maksudnya product backlog itu kan papan, berarti di papan produk yang menjadi komitmennya itu ada di product goalnya. Tahu bedanya product backlog sama product goal teman-teman? tidak. Mbak Yuli sama Bandul. Bedanya product backlog sama product goal bisa dipahami? Yul, bedanya apa? Kalau produk goal itu goal kita. Ya, Produk backlog 1 bulan strategi. Ya, 1 bulan papannya. ya papannya ya. Kalau backlog itu artinya backlog itu papan. Jadi produk backlog berarti adalah papan backlog. Papannya goalnya kita, tapi papannya ini berarti ini papannya ya, berarti ini papan backlog. Tapi untuk goalnya itu namanya product goal. Gitu. Goalnya apa? Targetnya kita itu namanya product goal, kayak gitu ya. Nah selanjutnya pada sprint backlog yang di mingguan itu komitmennya kita lihat dari sprint goalnya, kayak gitu. Sprint backlog berarti papanya sprint. Nah itu ada di sprint goalnya, kayak gitu. Terus untuk di incrementnya atau kenaikannya sedikit demi sedikit itu kita lihatnya dari definisi of done. Komitmennya kita lihat di definisi of done untuk kenaikannya, gitu. Teman-teman bisa dipahami? Bisa. Sebenarnya kalau misalnya dari komitmen itu kan kita ngambilnya di ini PG atau product goal, SG atau sprint goal dan juga definisi of done. Tapi letaknya ini di mana? Nah ini letaknya di sini, di product backlog, sprint backlog dan juga increment. Good, next bisa dilanjut. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan di itu ya, tanyakan aja ya. Oke, selanjutnya di product backlog berarti papan produk. Di papan produk itu poin yang pertama daftar yang diperlukan untuk meningkatkan produk. Jadi papan produk atau product backlog itu berisi daftar yang diperlukan untuk meningkatkan produk atau biasa disebut dengan kita apa teman-teman? Daftar yang diperlukan untuk meningkatkan produk. Jadi jadi di papan produk itu kita ada daftar yang diperlukan untuk meningkatkan produk. Jadi kegiatan sih untuk strateginya untuk meningkatkan produk ya, menuju produk goal. Terus poin yang kedua terdiri dari beberapa item yang lebih kecil. Ini biasa disebut dengan PBI. Ya, produk beberapa item atau bisa disebut dengan PBI atau strategi-strateginya untuk mencapai goal itu ya. Oh ya sebelumnya ini Pak Hanif tidak bisa
sama kita ya yang lagi ada urusan gitu. Wakili. Gitu ya. Lanjut di produk atau papan produknya yang ketiga itu product owner dapat mempengaruhi developer untuk membantu mereka memahami dan memilih kompromi. Maksudnya si PO ini kalau misal produk backlog, masih ingat ya kalau produk backlog itu kuasanya atau wewenangnya itu di PO. Kalau misal ada pergantian atau ada yang mau sekiranya di singular relevan itu yang menggantikan ranahnya si PO ya. Nah ini dapat mempengaruhi developer untuk membantu mereka memahami atau dan juga memilih kompromi kayak iya mbak, mempengaruhi itu apa ya mbak? Ya, kompromi berbeda apa? Teknologi bahasa negara ya. Makna persetujuan dengan jalan damai ya guys. Nah ini memilih untuk kompromi atau persetujuan, jadi tetap baik walaupun PO bisa mempengaruhi karena memang ini ranahnya si PO untuk developer ini kayaknya dia baik deh. Nah itu kan di PO kan itu kan memaksimalkan value ya, jadi kayak lebih ngerti prioritas atau sih bisa meningkatkan si value itu, bukan gitu mbak? Iya. Lanjut atau di dulu. Berarti pada intinya papan backlog ya sing kabehan anak-anak papan backlog Itu isinya apa guys? dia gue isinya apa berarti gue sebagai anak PPI ada PPI ini anak goals berarti itu semualah yang disebut dengan yang namanya papan backlog atau produk backlog. Bisa dilanjut? Bisa. Yang kedua, ini komitmen. Yang pertama, ini kan ada komitmen pertama ada produk goal. Produk goal itu tadi tempatnya di produk mana? Produk goal itu tempatnya di produk backlog ya, itu kan produk ya. Nah, poin yang pertama menggambarkan keadaan produk di masa mendatang yang dapat dijadikan sebagai target untuk Scrum Team. Jadi produk goal itu menggambarkan keadaan produk di masa mendatang yang menjadikan sebagai target untuk Scrum Team. Jadi targetnya cewek, jadi yang produk goal kayak gitu guys. Menggambarkan keadaan produk di masa mendatang kan cewek pengennya kayak dia. Kalau misal di produk goal itu kan keinginannya kita ya, harapannya kita ya betul. Nah visi harapannya kita dan harapan kok yaitu digawe produk goal atau target dan anak pencapaian atau progresnya kayak gitu ya. Produk goal itu terdiri dari apa mbak ya? Produk goal itu terdiri dari yang pertama ada objektif atau yang biasa disebut goal kita. Yang kedua ada indikator atau dikatakan rampung atau indikator apa sih sinergi capai kayak gitu ya. Siap. Terus poin yang kedua, produk goal berada di dalam puncak produk backlog ya. Ya puncaknya ya, makanya emang dulu objektif dulu sih. Objektif atau produk goalnya kita apa sih, harapannya kita. Terus habis itu dilanjutkan dengan indikatornya kayak gitu ya. Satu paket ya. Orang goal itu tapi ada indikatornya. Kalau goals itu kan masih abstrak ya. Keinginannya berapa sih konkret? Ya keinginan itu urung konkret, dikonkretkan di indikator karena di indikator itu kan nanti memuat angka-angka kayak gitu. Ya, yang ketiga bersifat jangka panjang bagi Scrum Team. Ya karena bersifat jangka panjang karena apa? Karena produk goal itu lebih durasinya atau time booknya atau periodenya itu lebih lama daripada sprint goal ya, karena ini time booknya 1 bulan. Ya. Jadi ini nggak harus dimakan sekali tahap lah ya ibaratnya ya, itu harus di
diambil di sprinklenya tiap minggunya gitu. Jadi nanti di sprinklenya juga ada progresnya menuju product goals. Itu teman-temanku bisa dipahami, bisa kapan Mbak Eka? Kalau misalkan ini kan 1 bulan. Kalau misalkan 3, lebih dari 1 bulan sih kita pakainya apa ya? Iya, pakainya apa ya? Ya. Oke. Kalau misal 1 bulan itu kita pakainya product goal, tapi kalau misal 3 bulan itu kita nggak pakainya product goal, tapi kita pakainya OKR. Dan pernah ketemu kan ya OKR ya? Apa OKR teman-teman? Menurut Mbak Yuli. Oh ya, kalau misal jadi gini, kita urutkan dari yang bawah dulu ya, yang bawah, yang kecil dulu. Kalau misal 1 minggu itu kita pakainya sprint goal. Kalau misal 1 bulan kita pakainya product goal. Kalau misal 3 bulan itu kita pakainya OKR atau objective key result kayak gitu. Nah, jangan gue ya ini diisin. Kalau misal 6 bulan atau semesteran kita pakainya apa? semester bisa pakai PMT. PMC. Sport ya, sport jadi sementara ini kan lebih butuh uang KN, lebih butuh OKR ya. Dia sekolah sampai di sana mereka. Ya pada intinya dalam 1 tahun itu sebenarnya ada yang namanya sebenarnya kayak sekolah ya kayak tengah semester kayak gitu. Kalau semester kan berarti 6 bulan, tengah semester berarti 3 bulan. 3 bulan. Ini gue gitu aja. Tapi masuk lain hal nih ya. Kita juga baru belajar OKR. Kayak itu. Ya kayak gitu. Iya, apa siapa baik Kak? Yang penting 1 bulanan bisa anak Iya, ya. John Gisir apa ya? Oh, sebulan kan ngerti targetnya kenapa, 3 bulan kita juga belum ya. Mungkin terlalu ke awal-awal percobaan kita membuat target, gue biasanya 3 bulan sih kerepotan karena udah ngerti bahwa 3 bulan ke depan kita kepriwe gue biasanya. Next 1 bulan kan kita bisa menerawang ibaratnya, oh kayaknya agak menjadi deh, ini gede gue. Nah 3 bulan kan biasanya waktu terlalu panjang gue sih belum bisa sampai target gitu. Ya, siap Kak. Oke, selanjutnya produk. Nah, yang utang ya, produk ya, makna dari produk. Produk orang mesti barang ya. Produk orang mesti barang. Produk yang dimaksud di sini adalah kendaraan yang digunakan untuk menghantarkan value. Jadi, sebagai contoh, kayak misalkan produk itu kita ada beberapa ada 3 bagian atau 3 dibagi menjadi 3. Ada yang ingat? Enggak. Itu. Produk ada 3 guys. Yang pertama, yuk dibuka catatannya. Jasa lah ya, kayak biro jasa. Ya. Itu kan sing orang keton nih berarti kan ya. Ya betul jasa. Oh iya. Tapi kan ada konkretnya karena ganti oli berarti kan ada barangnya ya. Ya oke siap. Jasa terus barang. Ya betul sih mana? Apa sih Zima? Iya gue sing abstrak. Iya. Ayah pernah cerita ya? faktornya agama ini. Iya. Apa jenenge? Ya lali ceklik kan Aja kok. Catatan gue siapa ya? Produk. Bapak nanti pasti ada catatan. Iya mbak. Iya. Ada ketok ya. Ketok apa ya? Iya. Oh kan nguyu lah kan? Astaga. Saru kok. Nanti ini coba catatannya Zena Bora. Produk itu apa sih? Ayo. Apa Mbak? Produk. Ya ketemu. Barang abstrak ya. Iya. Kan kan barang. Terus ada. Yuk mbak, kemarin mbak dibantu mbak. Ayo mbak. Yuk. Ya yuk. Dibantu. Iya begini. Orang di sana itu saya. Itu kan bocah cilik. Ya. Apa? Kan sing paling abstrak ya sing dhewe orang-orang
ngerti gue itu jadi kepriwe tapi dia yakin iya ngerasa gitu. Ayo pernah ngomong lebih nyok ditakon mas gue. Kemudian lo teman-temanku Tahu dari mana berarti orang Jawa paling baik. oh iya ya. Kayaknya orang Jawa banget. Ya bisa. Daripada ngarepe. Nah, jadi gini Iman. Jadi produk itu ada 3 ya. Yang pertama itu kayak kunti ya, kunti apa? Elemen manusia karena ada 3. Ada materi, ada akal, dan juga ada rasa. Iya teman-teman, ingat ya. Elemen manusia ada 3. Ada materi, ada akal, dan juga rasa. Kalau di produk itu juga ada 3. Di produk kalau misal materi itu berupa barang. Kalau misal akal itu berupa jasa kayak jasa konsultan atau kayak biro jasa kayak gitu. Nah itu maksudnya ke akal. Terus yang terakhir itu yang rasa. Jadi orang bisa deleng apa gue tapi dia bisa merasakan dan itu memberikan apa ya rasa nyaman, rasa tenang ya gue. Nah itu contohnya itu Islam. Teman-teman ngerti Islam tuh kepriwe sih gue? Ngerti ora sih gue? Ora. Jaminannya ibaratnya dia kok orang ngerti Islam itu kepriwe tapi ketika dia ibaratnya kepriwe ya gue menyampaikan ya. Kayak agama lah ibaratnya, iya betul. Agama kan kita orang ngerti ya jadi kayak apa terus misal anak berarti anak mau ngerti agama kayak nggak jadi arti agama Islam mainnya jadi Islam kan anak berarti kan anak kan jadi kan orang dalam apa dia bisa percaya bahwa nek Islam gue mendatangkan kedamaian hati dewek terus ketentraman hati dewek kayak gitu. Nah itu contohnya itu agama berhubung kita Islam apa ya. Nah itu jadi contohnya kayak Islam kayak gue. Jadi orang ngerti wujudnya dan emang ngerti kan misal kita Islam terus dia mesti yakin arah menuju surga apa misal dia yakin menuju neraka kan orang juga kan orang ngerti. Nah ya gue sing lagi aja atau rasa gue jaminannya untuk dewekmu sama kalau tapi dia bisa tenang itu lah. Islam sing paling abstrak. Berarti berbanyak agama ibu ya. Apa orang? Ini Iman kayak tepatnya iman Islam itu kan lebih konkret iya. Cewek ya keimanan abstraknya Kalau yakin keimanan kan sudah mencakup loh. Iya, Kalau Islam apa ya? Satu Pecahannya ayat. Iya betul 100 juta rupiah ambil di bank sendiri nanti tanda tangan kontrak. Nah kayak gitu keimanan seseorang itu ya oke siap bosku lanjut poin kedua ini memiliki batasan yang jelas. Stakeholder diketahui dan customer atau pengguna dapat didefinisikan dengan jelas. Produk ini memiliki batasan yang jelas. Stakeholder diketahui dan customer atau pengguna dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi kita tahu bahwa produk yang digunakan sama kita untuk menghantarkan value single priwe dan itu juga diketahui stakeholder apakah di misal di sini lah ya di poultry kita apa sih sing di produk sing menghantarkan value kepada pelanggan kayak apa sih. Nah juga customer juga bisa merasakan definisikan boleh bisa merasakan itu loh orang muka kita tapi anak kan komunikasi yang baik juga bisa orang bisa nangkap laptop bisa ngomong tapi ketika ada timbal balik lah ibaratnya kayak ya kayak gitu Gimana sih? iya langsung kaget loh. Terus yang ketiga sebuah bisa merupakan layanan barang fisik atau sesuatu yang abstrak. Nah ini tadi Gua bisa. produk itu bisa sebuah bisa kayaknya tipe deh menurutku bisa berupa ya Atau menipu badani. oh iya mau badani ya Produk bisa merupakan layanan. ngantuk iya bisa merupakan layanan berupa barang fisik atau sesuatu yang abstrak itu mikir keimanan masya Allah karena yang paling selanjutnya
selanjutnya ini ada sprint backlog. Di sprint backlog komitmennya apa guys? Di sprint backlog itu kita bisa lihat komitmennya di mana? Di apa? Berarti kalau produk backlog berada di produk owner-nya. Owner. Berarti kalau sprint Goal. backlog ada Sprint goal. iya komitmennya gitu. 20 sudah dulu ya. Nah, ini seperti yang sudah dibahas kemarin di sprint planning ya, di acara Scrum di atas sebelum ini. Baru orang bahas Yuli. terdiri dari sprint goal yang berisi dengan why, mengapa, gitu ya. Terus jumlah produk backlog item yang dipilih itu what, apa aja strateginya yang digunakan untuk mencapai goal tersebut, serta rencana yang dapat ditindaklanjuti untuk memberikan increment atau peningkatan, yaitu how, bagaimana, jadi mengapa, apa, dan bagaimana. Ya, mengapa kan ada strong why, mengapa goal ini diangkat, mengapa kita ngambil goal ini, nah itu kan ada mengapa ya. Nah terus ada what, apa saja, terus how, caranya, kayak gitu. Ya iya mbak. Berarti berbeda dia apa baik kak? Like how itu wujudnya yang dewek aslinya itu tubuh guys. How itu lebih ke teknisnya, itu berupa tubuhnya kita. Kalau misal buat itu lebih ke PBI ya, PBI apa aja sih strateginya. Nah terus kalau why itu lebih ke objektif atau goalnya. Jadi apa ya? Why what? Acara Scrum dibuka kan ada topik 1, topik 2 ya kayaknya kalau salah. Kalau salah kali ya. Iya betul. Itu teman-temanku bisa lanjut? Bisa. Oke, yang kedua adalah rencana oleh dan untuk developer. Nah, di sprint backlog ini ranahnya kita bersama terutama di developer, karena di sini developer kan eksekusi ya, lebih ke eksekusinya ya untuk create create value atau menciptakan ya betul, menciptakan value. Jadi dirancang oleh dan untuk, rencana oleh dan untuk ya orangnya ya bosnya ya bukan orang seperti presiden Harus Harusnya lagi. jangan lupa Dari berapa? presiden dia jadi presiden dia. Ya lanjut. Nah ini komitmennya dari sprint goal ya guys ya, ada di sprint goalnya tadi. Ya untuk poin yang pertama merupakan komitmen dari developer. Jadi di sini kan tadi oleh developer untuk developer. Jadi ini merupakan komitmen dari developer. Oh ya, ya. Terus yang kedua, mendorong Scrum Team bekerja sama daripada bekerja sendiri-sendiri. Bekerja sama ya, karena di sini ini kan lebih ke eksekusi per minggunya ya. Jadi di sini kerjanya itu kerja bareng, karena ini merupakan goal bersama kan, one team one goal ya. Nah, one team one goal. Jadi di sini diharapkan bekerja sama, bukan bekerja sendiri-sendiri. Tapi orang bekerja sama. Beda ya bekerja sama bersama sama bekerja sama. Nek bekerja sama, tapi ya bekerja bareng-bareng. Tapi nek bekerja bersama, tuh bisa baik bersama tapi dewek-dewek. Itu ya. Yuk. Next lagi poin ketiga, jika terjadi perbedaan antara pekerjaan dengan harapan, mereka dapat berkolaborasi dengan product owner untuk menegosiasi ruang lingkup dalam sprint tanpa mempengaruhi sprint goal. Nah, di sini jika terjadi perbedaan antara pekerjaan dengan harapan, mulai ketika sudah tidak relevan itu ya, mereka dapat berkolaborasi dengan product owner untuk menegosiasi atau mempengaruhi. Misal tulis relevan kan bisa diganti. Misal ternyata ganti, misal ini jadwal lain tapi ternyata kurang bombastis nih, bisa
diganti gawe promo lah mumpung basis dan itu bisa dinegosiasi ke product owner tanpa mempengaruhi sprint goal ajik cuma kadang PBI-nya atau bentuk-bentuknya itu yang ganti atau berbeda kayak gue kan itu strategi itu bebas ya. Sebagai contoh kita kan mau ke perapatan kan bebas sampai waktu kene waktu kanan waktu laut atau waktu katipala sisa gitu bebas kan ya. Nah kayak gue seperti tujuannya sama tujuannya nang perapatan Bidara Payu yuk tunggu jajan jajan gue itu ya teman-temanku ya oke. Ini cepetan orang tadi kan ada mumet iya ya maaf ya ya di kayak gitu diteruskan bingungnya ya orang jadi teman awal-awal kamu Mana dari? Ampuh ya. ya lanjut untuk di increment masih ingat makna dari increment guys sedikit meningkatan atau berkembang sedikit siapa kayak bapak ada orang yang bisa goyo bisa gaya lu cilpot ada mau bulan dijugiin tambah nih oh iya sorry bang bentar ya iklan bentar ya increment ya berkembang sedikit demi sedikit. Nah ini poin yang pertama batu loncatan untuk menuju produk goal. Nah increment ini kan dilihat dari DOD-nya ya bisa ketika ada peningkatan itu dilihat dari DOD atau definisi order. Nah ini merupakan batu loncatan untuk menuju produk goal. Jadi Itu bukan juga. komitmen ya tidak boleh Izin terjadi. oh nah menerima izin Oke, bisa dilanjut teman-temanku? Bisa. Merupakan batu loncatan untuk menuju produk goal. Jadi nanti untuk increment-nya itu dilihat dari DOD-nya dan di DOD itu apakah sudah done atau belum atau dikatakan itu tercapai selesai atau belum. Nah itu bisa dilihat dari DOD-nya. Walaupun misal ya kita punya strategi bisa mendapatkan lead ya, lead itu orang yang datang ke toko kita ya, itu bisa mendapatkan lead 100 dalam 1 minggu 100 lead. Nah ketika kita sudah melakukan beberapa tubuh tapi ternyata dia itu sudah selesai. Misal kita melakukan promosi di Facebook tapi itu sudah selesai dilakukan misal selama 2 hari atau 3 hari atau bahkan 1 hari itu sudah selesai. Itu kita belum bisa dikatakan selesai ketika kita belum mendapatkan 100 lead itu kayak gitu. Walaupun tubuhnya sudah selesai tapi kita belum bisa dikatakan selesai ketika DOD-nya itu belum tercapai karena DOD adalah tolak ukur di mana target itu atau strategi itu bisa dikatakan selesai itu dilihatnya dari DOD, definisi of dan dikatakan itu selesai ya itu deh. Terus poin yang kedua
increment harus dapat digunakan. Jadi ini nanti dapat digunakan untuk mengukur progresnya kita sampai mana sih, baik dari progres yang sprint planning, sprint goal di 1 minggunya ataupun sprint backlog di 1 bulannya. Jadi nanti ketika kita melakukan sprint dalam 1 minggu itu kan kita ada hasilnya ya, kita berapa persen sih dalam 1 sprint ini. Nah setelah itu nggak sampai dari itu dong di persentase di sprint planning gitu dari sprint goal itu, tapi kita sesuaikan dengan target kita di 1 bulannya pencapaiannya. Misal di sprint 1 ternyata untuk di sprint 1 kita dapat 80% pencapaian di sprint goalnya, tapi ketika kita sesuaikan di sprint product goal 1 bulannya itu ternyata progresnya kita baru mencapai misal 25% nih ataupun 30 dalam 1 sprintnya. Jadi kan anak langsung kami mandat penak. Jadi orang ngomong ya. Nah itu bisa ya itu ya. Kalau terdengar soal sprint-sprintnya namanya mau kayak kepriwe ya. Nah kayak gitu ya, nanti bisa studi kasus bareng-bareng biar nanti bisa tahu untuk pembobotan juga itu penting karena itu untuk mengetahui progresnya kita atau incrementnya kita. Pembobotan ada di yang apa sih ya? Pembobotan indikator. Ya tahu nih kita setiap sprintnya itu dapat berapa persen. Udah ada. Nah, dan kita tahu untuk ibaratnya prioritasnya di sprint kali ini tuh yang mana aja sih, atau diurutkan misal kita fokusnya orang main gitu tapi ternyata anak lead ya anak apa ya itu bisa dibahas nanti barangkali mau ditanya orang aku pengen selanjutnya ke poin ketiga ya. Increment dapat dikirimkan kepada stakeholder sebelum akhir sprint. Jadi ketika berakhir sprint itu kita bisa kan biasanya tengah-tengah sprint atau sebelum akhir sprint itu biasanya nanti peningkatannya ataupun ketika ada penurunan itu kita juga bisa menganalisis karena kita selalu monitoring. Ya mungkin orang setiap hari tapi setidaknya mesti ada 2 hari sekali atau dalam setiap 1 sprint di 1 minggunya itu bisa 2 sampai 3 kali. Jadi dia bisa kita progresnya atau peningkatannya sudah sampai mana sih kayak gitu itu bisa dikonfirmasikan atau dikirimkan ke stakeholder kayak gitu. Kayak orang harus PO ya sih menyampaikan misal teman-teman apa itu bisa itu ya mbak. Ya, buat stakeholdernya dengan target sekian gitu ya, bukan anak ini pada nombor ini loh dia sudah nanti sampai sekarang gitu padahal diam-diam baik. Iya, iya. Pengen sebelum persiapan dulu ditawan nih. Mulai kapan bendina ya? Bendina besok kosong. Kayak obat ya. 3 kali sehari. Review sih. Ya, lanjut ya di komitmen yang terakhir ada definisi of done yang bisa dilihat tadi di incrementnya ya. Di poin yang pertama, ketika program backlog item memenuhi kriteria definisi of done maka increment tercapai. Nah seperti yang sudah disebutkan tadi ya, ketika PBI itu cepat Semua Iya, mari teman-temannya. Ada. Ada izin ya. Arep apa? sing jelas. Ngapa? Dari izin sekalian main orang akan teko-teko. Ya coba dong sih. kebetulan pribadi. Intinya mengalunkan kebungan karena acara. Oh. Di panitia nih. Kan Peon. ini bela ya. Iya. Cerek. Oh, cerek. Masa mau nih. Jadi selangana. Nyok
Dewe kok. Siap. Nanti dulu takut. Aja nggawa biduane ro. Iya di gondol. Beneran banget. Nanti ya. Bisa ya. Paling akeh. Nanti ya. Oh, iya. Godaan. Jangan makanan. Oh, iya. Bye. Yo. Jangan mandi. Ya, ketika PBI memenuhi kriteria definisi organ maka increment tercapai. Nah, PBI itu dikatakan selesai kan dilihat dari definisi organnya. Kalau misalnya definisi organnya itu tercapai, berarti kan produk strateginya juga selesai ya. Nah, itu akan ada increment atau kenaikan gitu ya. Jadi kalau tercapai ya belum bisa dikatakan increment gitu. Biasanya nakene ketika anu PBI sih didonkan apa ora bayu. PBI ini. PBI Kan biasanya tujuh. Kudune sing di. Tapi ini didonkan Heeh. ya. PBI ya ora ya. Iya kadang. baiknya priwe, Mbak? Ai. Ya, anu sering tau di sini tapi ya yang benar bu ora. Cuma ketika ini kan dengan ketika produk backlog item memenuhi kriteria definisi organ maka increment itu tercapai. Untuk sementara ini itu kita kan ada punya yang namanya definisi organ setiap PBI-nya ya. Heeh. Nah itu kita misalkan DOD salah satu kan DOD kan bisa 3 gitu kan. Nah itu biasanya kalau di sini itu sementara ini itu DOD pun jadi kita juga downkan maksudnya kayak apa ya sebenarnya karena kita kan makanya seperti sementara itu dari DOD apa namanya DOD-nya itu kita downkan dan nanti kalau DOD semua udah terdown kita downkan Si PBI. PBI. Jadi kita tahu dari PBI ini Si rampung, ya, rampung, yang rampung tercapai increment Iya. increment. Tapi udah rampung tujuhnya, tapi rampung dari definisi organnya juga. Ya sehingga makanya DOD-nya nang gawe ku didonkan loh yo kan karena ada beberapa DOD. Sehingga kita kan perlu diri definisi organnya udah tercapai. Untuk kita bisa mengetahui kita harus mencapai apa mana maksudnya lebih rinci anak aja pakai DOD itu loh. Itu sebentar ini. Terus kok didonkan misalkan DOD sudah semuanya tapi ini berarti bisa didonkan. Berarti nek wis didon teng kabeh bisa diulangi maning, Mbak? Apa priwe? PBI ku? Kan PBI ini kan nggak cuma satu ya, Hah? disiplin. Nah itu kita bisa fokus ke PBI lain yang belum don gitu ya. Dan misalnya don KB sampai dengan PBI ya orang perlu mengulang lagi. Maksudnya diulang lagi kan apa? Dilakukan disiplin selanjutnya. Iya. Oh, Ya bisa bisa. dengan ketentuan yang berbeda. Karena mungkin si kalau masih pada baik gitu Iya, ya. targetnya. Poin yang kedua ya, jika tidak memenuhi atau tidak dapat dipresentasikan, jika tidak memenuhi maka tidak dapat dipresentasikan dalam sprint review. Nah di sprint review itu kan kita ada yang kemarin poin-poinnya mesti ada kayak Mbak Yuli ya. Di Iya. sprint review apa tadi disampaikan. Nah itu untuk PBI yang down atau yang ada incrementnya itu disampaikan, tapi ketika tidak memenuhi atau tidak definisi organnya itu tidak tercapai itu nggak perlu disampaikan. Jadi sing dontok sing disampaikan oleh semua misal dari 10 PBI. Nah, ternyata sing papat kuwi anu don dan sing 6 kuwi ora. Jadi sing disampaikan sing papat tok sing 6 ora usah. Dia ora perlu disampaikan 10 ya, tapi mesti don. Waalaikumsalam. Bisa betul ora? Oh, Lanjut ke poin ketiga ya. Jika DOD merupakan bagian standar dari organisasi, maka semua Scrum team harus mengikuti secara minimal. Nah, jadi DOD monitoring DOD apa sebenarnya? Ketika DOD itu merupakan bagian standar dari organisasi. Jadi kan dikatakan itu ada increment atau ada peningkatan itu kan dari DOD-nya ya. Nah, itu diharapkan Scrum team ada 3 ya, teman-teman ya. Ada product owner, ada Scrum Master dan juga si developer. Itu diharapkan bisa mengikuti secara minimal. Jadi bisa lah monitoring ya minimal ibaratnya PBI lah, per PBI aja nih. Keseluruhan kan bukan urung bisa ya. Dia minimal bisa memonitoring masing-masing PBI. Ibaratnya yang dilakukan PBI 1, 2, 3 minimal bisa
monitoring itu dulu jadi baru biasa jadi orang melakukan tapi nanti bahwa ya sampai dengan hari ini kamu ternyata kurangnya tidak sih jadi nanti misal sampai dengan hari keempat ternyata isi kurang misal 10 transaksi ya dari telur dina 10 transaksi berarti setidaknya orang-orang butuh ulit telur apa dengan bisa memenuhi si kekurangannya itu jadi kan anak orang ayam aja gitu. Selanjutnya poin yang keempat, jika DOD bukan bagian dari standar organisasi, maka Scrum Team harus membuat DOD yang sesuai dengan program. Jika DOD bukan bagian dari standar organisasi, maka Scrum Team harus membuat DOD yang sesuai dengan produk. Sesuai dengan produk. DOD yang sesuai dengan produk. Ya, yang poin keempat, jika DOD bukan bagian dari standar organisasi, maka Scrum Team harus membuat DOD yang sesuai dengan DOD bukan bagian dari standar organisasi, maka Scrum Team harus membuat DOD yang sesuai dengan mungkin standar organisasi itu tata kelola. Kan kita kan kadang itu apa ya sebenarnya kita itu buat PBI itu kan berdasarkan tata kelola yang udah ada gembok ya, tapi sementara ini yang pahami jika DOD bukan bagian dari standar jika DOD merupakan bagian standar dari organisasi maka semua Scrum Team harus mengikutinya secara minimal bisa mengikuti jelas yang orang berarti paham kayak pertanyaan kayak ya kayak di kayak di KPR masuk ya wih malah kecewek jadi bisa iya gimana ini nanti bisa di KPR ya sudah selesai nih untuk di ini selanjutnya tips barangkali ada pertanyaan di bagian sini tapi selain yang ini ya yuk barangkali mau sharing dulu apa mau dilanjut ke tipsnya boleh ya siap ayo boleh acara sprint yang gimana pulang Bu. ini mana derekan ya Allah Ya lah. ya udah terima kasih oke komfort itu sendiri pada Iya. Jangan mengatur sendiri. Kita ada untuk Merah punyanya siapa ya? Motor pit merah yang paling Menyong, itu motor kata menyong. menyong punyanya siapa? Om jadi om ya sekarang. boleh kontaknya di sak motor maksudnya Oh bisa. iya Aduh ya yuk cet ya mbak nyoba wis acara game itu ya aku takut bae pantes asik banget itu iya oke siapa yang kita merasakan sensasi masya Allah ada apa banget sebenarnya nek diulik dari sensasi takut bae nanti kesel semau kalian ya gantian padane gantian ayo dari sama jadi barangkali biar nanti di sini dapat insight bukan cuma dari Mbak Yuni sama Mbak Nurul tapi di sini materi dari awal apa ya yang misalnya di ya boleh atau penerapannya langsung di acara ini sekarang ya sebelum kita ke tips selanjutnya kan itu ya yang apa sih sekarang iya yang Nah, ini ada peranan oke tambah dan sebelum ke tips barangkali ada bisa pengaplikasiannya masih bingung Kendala. apa kendala ya itu ya udah ditanyakan kita sharing bukan berarti kita wis kaya wis paham ya tapi dia juga di pada belajar dia juga nunggu esi nangis soalnya itu barangkali oh iya nih babynya pernah kayak gue kan jadi oh ini kayak gue ya Oh iya. yuk enggak Mbak,
Kalau menentukan tuduh sih gimana ya? Menentukan Iya jalannya. cara menentukan Iya. Contoh. Iya. anu contoh real ya Pak atau gimana? Dari PBI ya mbak. Kok Salah nggak langsung tuduh, kayaknya Iya. bingung. iya, naik tujuh kan jalan Iya. ya. Naik strategi juga lebih ke jalan pada banyak cuma jalan sing lebih cilik mana kan tujuh, naik jalan sing gede. Jalan sing gede kan strateginya kan PBI ya. Cara menentukan PBI. Iya. Cara menentukan PBI. Jadi apa ya jenengannya ya? Jadi nek Mbak Nurul bingung nang tujuh, biasanya kan bingung sekang PBI. PBI. Soalnya ya, kalau setelah kita udah ada PBI nih, kan untuk kita menyusun tubuh jalan yang lebih kecil, itu akan lebih mudah karena kita harus ngerti jalannya ke sama di Kepalanya apa? Iya, kepalanya apa? Jadi ekor harus ngikut kepala. Sedangkan kalau kepala lebih bingung, ekor kan bakal lebih bingung. Biasanya anu bingung dengan PBI nih. Anu bingung itu maksudnya anu kadang menentukan anu tujuh atau Sebagai kayak strategi nih. iya. Heeh. Ini kan PBI kan harus disesuaikan dengan apa namanya goals. Memang dalam pembuatan PBI itu memang tidak semua tidak semua orang itu bisa membuat PBI karena itu kan bentuknya strategi sehingga untuk pembuatan PBI itu makanya si PO itu sangat berpengaruh sekali atau PBR yang udah dibentuk dalam 1 bulan itu sangat berpengaruh sekali untuk pembuatan PBI di bulanan. Iya, emang PBI itu agak susah. Apa maning nek developer iya, jadi namanya tetap anak peranan si PO. Soalnya misalkan apa ya namanya ya, jadi orang bisa memaksakan developer untuk membuat PBI. Soalnya PBI itu memang ranah PO kan, maksudnya apa ya jenengannya bagaimana memaksimalkan. Iya. Jangan di mob. Iya. Ya, Iya ya. udah datang ya? Enggak. Anu buat sini apa buat? Iya, buat sini. Enggak. Di sini. Di sini. Iya, jadi Mas. Iya. Bisa sekati kok. Iya, bisa hati. Best friend banget. Iya, juga apa ya, Bang Pak? Di sini. Ini masih kan lagi Enak-enak. Iya. Jadi bisa deh om. Ya, Ini jujur jujur nanti ya. Enggak, maksudnya Ada kita masih juga juga. pesan. Ya, enggak apa-apa nanti dibawa itu aja. Ya, enggak apa-apa, Mas. Jadi tolong dibayar sekarang untuk nanti. Anu, Mas, Anak bisa mau ngerti ini. Apa mbok kurung kae mbok kurung dadi kabeh. Iya. Anu dibayar apa udah Om Suci? Belum. Anak bang anak duit. Katanya DO tadi. Iya jadi bisa deh. Oh, masih ini tadi Dirimu pesannya ke siapa? Ibunya sih yang pesen. Ini sama Pak Bunas. Iya. Bisa Pak Bunas. Rezekine iki kok. Ada jalannya. Punya oksigen itu berapa? Enggak tahu. 50 campur. Oh, baik kurangnya engko nang Mbak Fanti di Ya kan kasih ke Mbak Fanti. Kok kekurangannya Ya. kayak apa jalannya Mbak Fanti? Nanti dibayar sama Mbak Fanti ya kan mungkin kan pesan aku. Terus itu yang punya Om Subur itu nanti orang apa harus dibayar sekali sama Mbak Fanti. Tapi nanti dibayar pas pulangnya. ngomongnya kepriwe. Bayar berapa sih pak? Oh. Tadi udah bilang. Catat dulu. Euro. Selesai. Enggak bener.
kanan. Yole juga mau Coba ketemu. sampai Bro. di sini bengkel sih tadi ini jam tidak masih anu. Oh, Ini itu bisa iya. buat itu dibawa mas. Anak nih boleh mas. dibawa ke bengkel tuh. Oh, Iya. Ya. Ini berapa beli? iya iya lihat sini nanti ada gampang itu. Iya. Aku besi. Iya iya iya. Di samping. Jadi malu. Bingung Kiki. Anu beda uang, anu beda tim ya mas. Yang enak pesan bironya pesan biro. Kalau apa? Halo. 80. Benas. Oh, dia 1.000 gitu Iya biasanya. kan pesan biro. Yang pesan. Baik, bayar kayak gitu. Bayar jam 5 ya. Mas. Anu mas, anaknya bayang gope. Iya wis. Masih pada Iya wis ya katanya ya. Iya, orang di mau. Itu di bolu. Berarti Itu itu udah sama kita ya jadi satu ya. Priwe. Iya. Ini Lovi. Iya lanjut. Ya oke, lanjut Niki kemudian pertanyaannya Mbak Vivi dilanjut. Oh iya.